Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diperkenankan Allah untuk sowan panjenengan semua, ketemu dengan Cak Nun dan mendapatkan pengajian. Jadi ngaji bareng, tadi saya sudah ngaji dengan Cak Nun. Kalau Anda sekalian membaca Quran, membaca enggak sih? Kalau Anda membaca Al-Quran mulai Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, maka akan kita dapatkan bahwa kelak nanti itu yang dikatakan hari akhir itu yang ada hanya surga dan neraka. Tempat di sana itu ada surga dan neraka. Surga untuk yang bertakwa, neraka untuk orang yang menentang Allah, yang kafir, yang musyrik dan lain sebagainya. Pertanyaannya yang pertama, takwa itu apa? Sehingga kita bisa disebut bertakwa atau tidak. Takwa banyak yang memberikan definisi. Ada yang mendefinisikan seperti orang di ladang ranjau. Jadi takwa itu berjalan di ladang ranjau. Jadi kita harus hati-hati betul. Kalau perlu kita membawa detektor supaya kita tidak meledos oleh ranjau itu. Jadi jalannya hati-hati. Tapi yang umum biasanya takwa itu dimaknai imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Mana yang mengatakan semua ini? Yang mengatakan semua adalah al. Kalau kita ngaji gramatika bahasa Arab, al yang masuk di dalam isim ma'rifat yaqtadil umum. Jadi melaksanakan al-awamir itu semua perintah, menjauhi semua larangannya. Pertanyaan yang berikutnya, mari kita menggeledahi awak diri kita sendiri. Apakah semua perintahnya Allah sudah kita lakukan? Atau apakah semua larangannya sudah kita hindari? Larangannya banyak, yang gede-gede itu syirik, yang paling besar itu syirik, menyekutukan Tuhan, membunuh orang, zina, mencuri, minum arak. Ini belum kalau diperinci. Syirik itu ada yang syirik kasar, ada yang syirik halus. Syirik kasar itu ya nyembah berhala, nyembah segala macam. Ada yang syirik itu nggak kelihatan. Yang paling tidak ketahuan adalah mensekutukan Tuhan dengan diri sendiri. Orang yang memutlakkan kebenarannya sendiri itu diam-diam dia sudah syirik halus karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena yang mutlak benar itu hanya Allah. Ada yang agak halus, agak kasar sedikit. Masjid Jumat sudah hayya alal falah, hayya alas shalah, hayya alal falah. Tapi bos ngajak satu set lagi main tenis. Dik, satu set lagi ya dik. Mau menolak, bisa merusak karir nanti, segala macam. Ya sudahlah, sekali-sekali ngodo. Ikut satu set. Setnya padahal panjang sekali. Selesai setnya, sembahyang sudah selesai. Memenangkan bos daripada Tuhan. Membunuh juga ada yang kasar, ada yang halus. Membunuh yang kasar, tembak dia. Yang halus itu istri ora dikai kaya, ora dikai apa. Njaluke iwak pitik terus. Salah sithik disentak itu kontak itu saya. Lama-lama si istri batuk, lama-lama prol metu darahnya, lama-lama dut. Ini membunuh pelan-pelan. Mencuri juga ada yang halus. Yang kasar pakai linggis, yang halus pakai pulpen gitu. Jadi kita itu juga pertanyaan kita kan kita ini nanti kalau di sana itu gimana? Kita mau dimasukkan neraka jelas tidak toh. Lu selawatan terus masuk neraka itu gimana? Apa kurang-kurang apa namanya? Orang yang jahat apa bagaimana orang selawatan dimasukkan neraka itu? Jadi kita bisa nolak sana kalau malaikat masuk neraka. Lu masuk neraka gimana? Saya itu santrinya Cak Nun.
Lah kok saya masuk neraka? Cak Nun di mana itu? Itu. Terus ya sudahlah kalau gitu kenapa dong tempatnya cuma dua, neraka sama surga. Pada waktu mau ke surga ditanya, kamu orang takwa apa? Kok mau masuk surga itu kamu orang takwa? Kamu syirik? Enggak. Bunuh orang? Tidak. Zina? Tidak. Minum arak? Tidak. Ngerasani wong? Itu termasuknya. Memviralkan hoak? Memviralkan fitnah? Nggak bisa jawab kita. Walah, iya, gimana ini? Ke neraka tidak, ke surga enggak. Sampai terus kemana ini? Nasib kita jadi pusing ini. Ini saya kalau digiring ke neraka, saya bilang loh, saya ini al-mukarram di mana-mana. Disebut kiai kok masuk neraka. Lah kalau kiai masuk neraka, lah santri kan tambah nemen itu, kerak neraka itu. Tapi kalau mau ke surga, itu ya harus ada tiketnya tadi itu, melakukan semua perintahnya Tuhan ini. Ya Allah. Menghormati orang tua, menyayangi yang muda, mengasihi sesama, memuliakan istri, memuliakan suami, menyayangi orang yang lemah, membela kebenaran, semuanya tidak saya lakukan. Gimana ini? Maka strateginya Cak Nun, karena sampean tidak bisa mengandalkan amal sampean, tidak bisa. Karena sampean ada hal-hal yang dilarang Tuhan masih Anda lakukan. Misalnya tadi ngerasani wong, segala macam. Ada hal-hal baik yang belum Anda lakukan. Perintahnya Tuhan ada yang belum Anda lakukan. Strategi Cak Nun gimana? Gandul Kanjeng Nabi. Tapi gandul Kanjeng Nabi juga ada aturannya. Makanya tadi ada tes. Nanti itu yang sekolah agama, sekolah segala macam, dites tadi sama Cak Nun. Itu Imam Busiri sendiri, Imam Busiri, seorang sufi yang berkali-kali ketemu Kanjeng Nabi meskipun dalam impian. Itu sendiri tidak bisa mengandalkan dirinya. Dia mengatakan, ya akramal khalqi, maliman aluzu bihi siwak. Tidak ada yang saya cagerkan. Cagerkan bahasa Indonesianya apa? Saya andalkan. Tidak ada yang saya andalkan untuk saya pegangi nanti pada saat Allah Ta'ala itu tampil dalam ismi muntakim. Nanti itu ada saatnya Allah itu tampil dalam ismul adil. Tampil dalam ismul adil. Adil itu yang salah dihukum, yang tidak salah tidak dihukum, yang berjasa dikasih ganjaran. Itu adil. Beliau Allah Ta'ala juga punya nama Muntakim. Muntakim itu akan membalas siapa saja yang melawannya. Nanti itu akan tampil begitu. Sekarang ini tidak. Sekarang ini Allah Ta'ala itu tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka koruptor yang begitu jahatnya itu tetap dikasih hidup. Meskipun di penjara masih leha-leha. Kalau seandainya Allah sudah menggunakan asma Muntakim sekarang ini, tidak ada satupun kita ini yang tidak pinjol ndase dikepruki karo malaikat. Ngapusi sidik tok, fitnah sidik tok, sombong sidik tok, nyolong sidik tik ngono. Ngrasani wong del. Wong melu kabeh. Tuhan sekarang ini tampil masih dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuh kasih sayang sudah. Kalau ada orang salah itu dibiarkan oleh Tuhan. Biarkan saja sampai dia sadar. Siapa tahu dia sadar di belakang hari. Tidak seperti ustadz-ustadz Jakarta itu. Lebih galak memvonis daripada Allah Ta'ala. Memvonis orang yang masih dalam perjalanan. Ini aneh sekali. Orang dipanggil ustadz memvonis orang yang dalam perjalanan. Dia lupa. Kalau orang yang kafir musyrik saja itu dalam perjalanannya dia menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebut saja misalnya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia akan membunuh Kanjeng Nabi. Hindun, sampai kenal Hindun? Istrinya Abu Sufyan yang ngemah-ngemah jantungnya Sayyidina Hamzah. Sampai Kanjeng Nabi muun, menangis. Ini pamanku diodal-odal dada. Hindun belakangan menjadi orang muslimah. Yang bilang kepada Kanjeng Nabi, dulu tidak ada manusia yang paling saya benci kecuali sampean. Sekarang tidak ada orang yang saling saya cintai melebihi panjenengan. Dalam perjalanan. Ikrimah, Anda tahu Ikrimah? Sampean jangan ngerasani Abu Jahal terus ya.
karena Ikrimah. Itu adalah anaknya Abu Jahal, Ikrimah, sahabat dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid bin Walid itu anaknya Walid bin Mughirah, jedenggol musik. Jadi apa namanya? Allah masih Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang ini. Nanti itu ada saatnya di sana Tuhan tidak lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi dengan asma Muntakim. Nanti kalau Allah Ta'ala sudah pakai nama Muntakim, memanggil kepala-kepala negara. Ya ayyuhal muluk, wahai kepala-kepala negara dunia, penguasa-penguasa dunia, aina Fir'aun, aina mulukal ard, aina Fir'aun, aina Hitler, aina Soeharto, aina takut kabeh. Semua nguncit semua. Imam Busiri mengatakan, wala yadhiqa Rasulullah jauh kabeh. Ayah saya itu mengikuti Imam Busiri karena ayah saya juga merasa tidak mempunyai amal yang diandalkan. Padahal ayah saya itu menulis tafsir, menulis hadis, menulis macam-macam kitab, tapi beliau masih nangis setiap malam memanggil Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi maliman aludu bi siwak. Kata ayah saya nanti kalau Tuhan itu sudah memanggil raja-raja bumi, aina mulukal ard, di mana Fir'aun, di mana? Saya takutnya nanti aina Bisri. Bisri itu ayah saya. Ayah saya itu mengajar di pesantren, menulis kitab dan begini nih. Kasih apa namanya? Nasihat-nasihat, mauizah. Kalau saya takut nanti ditanya, aina Bisri? Alladzina qala ma la yaqul. Mana Bisri yang suka ngomong mulia-mulia tapi tidak melakukannya sendiri? Saya bingung saya. Guandulan saja subahnya Kanjeng Nabi. Nah, jubahnya. Saya tidak jawab, aina Bisri? Saya diam aja. Pegangan jubahnya Kanjeng Nabi. Udah biar pokoknya. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan, ya Rabb, huwa indi. Ya Gusti, dia bersamaku. Oh bersamamu, ya sudah tidak apa-apa. Saya pikir saya kok enak sekali. Saya niru, bagaimana nanti kalau saya niru? Nah, saya khawatirnya kan saya pegang gini, ini siapa pegang-pegang? Tidak pernah selawatan, tidak pernah mengikuti jejak saya. Jadi strateginya karena kita sulit nanti itu menentukan diri kita. Gandulan Kanjeng Nabi. Semua nabi-nabi itu diberi doa pamungkas. Semuanya sudah dipakai semua. Nabi-nabi itu dipakai semua di dunia. Tinggal Kanjeng Nabi. Cuma Kanjeng Nabi yang belum didoa. Nanti itu ketika Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak berani untuk mensyafaati manusia ini. Orang hanya tinggal menuju ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi membaca doa itu sambil sujud dan tidak jangak sama sekali, tidak mengangkat kepalanya. Terus sampai Tuhan mengatakan, angkat kepalamu. Tidak. Angkat kepalamu. Saya baru akan mengangkat kepala kalau sudah ada jaminan umatku mendapat syafaat. Cintanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu luar biasa. Jadi makanya saya di mana-mana ngajak orang-orang seperti sampean semua ini yang melok umat Kanjeng Nabi untuk bersyukur. Bersyukur bahwa Anda ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya Gusti. Sampean ini pernah hafalnya? Pernah hafalnya Kanjeng Nabi? Tetangganya juga tidak, karena kita mau ke sana masih naik jet masih 9 jam. Sampai jam ini belum dihitung si bunga Surabayanya ya. Sampean tetangga yang enggak jauh sekali. Apa sampean masih misanan? Atau mindoan? Loh, kalau yang Habib-Habib itu masih ada darah birunya. Terus sampean kita ndelok potongan ini kok gak ada yang birunya semua. Sama dengan saya. Jawa kali kok. Terus apanya? Sampean dulu bagaimana ceritanya kok sampean ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Apa Cak Nun yang ngajak? Siapa? Masa sampean waktu kecil Pak Cak Nun sudah dibunga? Sampean bukan tetangga, tidak punya darah,
apa-apa. Bahasa sampean juga lain sama sekali. Kanjeng Nabi itu afsahu man nataqa bid-dad. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih mengucapkan dad. Sedangkan sampean tidak bisa mengucapkan dad. Ramadan saja ramlan. Murtado murtala. Ridho rilo. Kenapa memang abjadnya lain? Sana abajadun habazun sampean dono cara kode sawala. Jadi enggak nempel apa-apanya, kok ikut itu gimana? Ketika dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, kekasihnya di sana menurunkan wahyu. Tabbat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu julukannya Abu Lahab karena selalu marah. Sini menyala-nyala. Begitu turun ayat tabbat yada Abu Lahab, anaknya dua Utbah sama Utaibah dipanggil. Ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku akui anakmu. Maka Utbah mencerai Sayyidatina Ruqayyah, Utaibah mencerai Sayyidatina Ummi Kulsum. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, terus ngeduni Sayyidatina Ummi Kulsum. Sekarang sampai tanyakan profesor yang budak-budak itu. Orang yang sedekat Abu Lahab tidak ikut Kanjeng Nabi. Kok orang bunga kok ikut? Suruh jelaskan. Nanti kan tambah budak dia. Nggak bisa dijelaskan. Kalau sampai tanya saya, gampang. Ya itu hak prerogatif Gusti Allah. Gusti Allah memilih orang bunga, tidak memilih Abu Lahab. Titik. Makanya kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah. Abu Lahab tidak bisa nanti protes itu. Itu saya dulu. Ketika Muhammad lahir, perempuan budak saya yang ngabari kelahiran Muhammad, saya merdekakan karena senangnya. Kenapa kok saya tidak dikasih hidayah untuk ikut? Nah, ya biarin aja. Gusti Allah itu bahasa Jakartanya maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Mau apa kamu? Orang bunga itu juga begitu, nggak apa-apanya, nggak. Ya biar aja. Gusti Allah itu maha semau gue. Nek cara Kiai Muzammil muridan. Jadi murid maha semau gue. Sekendaknya. Ini apa tuh kita syukuri. Kita bersyukur kita dipilih Tuhan, ikut Kanjeng Nabi. Lebih bersyukur lagi karena Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang pemimpin yang manusia. Ini sudah viral ini, saya omongkan di mana-mana. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi nggak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Mentang-mentang ahli wiridan, setiap hari dia wiridan. Ada orang datang anggota Ma'iyah, Mbah Kiai, saya kok sumpek terus ini, saya dikasih bacaan apa-apa. Ya ini ya, dibaca habis sholat, dibaca surat ini, ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ya bilang, ini meskipun diundang Mbah Kiai tapi nggak ngerti manusia. Nanti Nabi Muhammad SAW tahu manusia itu ada yang TK bahkan PAUD, ada yang SD, Ibtidaiyah, Sanawiyah, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang kan enggak, anak TK barang diceramahi model perguruan tinggi. Oh habis diamui, mergo ora iso jajasan. Cah TK kok jajasan. Kanjeng Nabi tahu. Karena itu Kanjeng Nabi selama menjadi pemimpin, ambil saja pemimpin sholat, ngimami sholat itu Kanjeng Nabi hanya absen berapa kali itu ketika beliau sakit keras, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Selama itu yang ngimami sholat beliau, yang khutbah Jumat beliau. Selama itu tidak ada satupun jamaah yang protes atau ngerasani, paling tidak ini sembahyang kok lamanya gini, nggak ada. Ini sembahyang kok cepet ini, nggak ada. Ini khutbah kok lewer sama nggak ada. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tahu ini jam sekian waktunya orang lapar, jadi saya khutbahnya tidak panjang-panjang. Tahu jam sekian ini orang ngantuk-ngantuknya, apalagi kalau hawanya panas begini, saya khutbah tidak boleh panjang-panjang. Ini orang sembahyang banyak yang ditunggu keluarganya, saya tidak boleh panjang-panjang. Karena itu Kanjeng Nabi sholat jamaah tidak pernah panjang-panjang. Sampai ini kalau ada kiai atau ustadz sembahyang, ngimami sembahyang kok panjang-panjang, berarti dia nggak ngaji gitu aja. Nggak kenal Kanjeng Nabi. Dulu ada santrinya Kanjeng Nabi, santri kinasih. Bahkan Kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan secara lisan, I love you. Pernah. Tapi pakai bahasa Arab. Ana uhibbuka. Itu pernah.
namanya Mu'adz bin Jabal. Saya punya hadisnya dan hadisnya musalsal sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika ngimami sembahyang Isya. Rakaat awal dia menghatamkan Baqarah. Belum sampai selesai ada yang mufarokoh. Mufarokoh itu artinya meninggalkan jamaah, dia salat sendiri. Karena ini nada-nadanya dikhatamkan ini Baqarah. Ini baru rakaat awal. Jangan-jangan nanti rakaat kedua Ali Imran. Ternyata benar, rakaat kedua Mu'adz ini membaca An-Nisa. Surat Nisa dikhatamkan. Wah, Mu'adz marah-marah sama yang mufarokoh ini. Orang-orang juga ada yang marah, wah ini munafik ini, sembahyang jamaah sama sahabatnya Kanjeng Nabi kok mundur keluar dari jamaah. Rame-rame dilaporkan ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu pemimpin yang betul-betul pemimpin, jadi cek and recheck itu selalu. Mu'adz dipanggil. Mu'adz, apa betul kamu tadi ngimami sholat Isya? Betul? Betul Kanjeng Nabi. Apa benar kamu rakaat awal menghatamkan Baqarah? Betul Kanjeng Nabi. Rakaat kedua sholat Nisa? Betul Kanjeng Nabi. Waduh, bukan dilem tapi dimarahi. Loh, kamu itu jangan bikin fitnah, Mu'adz. Kamu itu sembahyang diikuti oleh orang banyak. Ada orang tua, ada anak muda, ada yang ditunggu pekerjaan, ada yang ditunggu keluarganya, ada macam-macam. Kalau sampai sembahyang sendirian di rumah, ngatamkan Quran orang percaya, silahkan aja. Tapi kalau diikuti orang banyak, kamu harus ngomong orang banyak itu. Jadi orang sekarang kan berpikir pokoknya panjang mesti apik ana. Mandek sujud ana sing keturunan barang itu. Karena rumah sana sujud yang paling suwe itu apik. Sujud yang paling baik lama itu kalau sholat sunat, bukan kalau ngimami. Dungo pirang-pirang diwaca kabeh ning salat bagus kalau dia sholat sunat. Makanya ngaji ya ngaji. Oh, gak gelem ngaji pidato tok ae. Ada nggon-nggone itu ada. Sembahyang yang paling baik di rumah itu sholat sunnah. Kalau sholat fardu di masjid, di musola. Ini kita berbahagia sekali Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadi pemimpin agung kita, yang ngerti menungso. Beliau tahu kita ini sudah hidup di paling akhir zaman. Kita itu hidup paling akhir, sudah kiamat kok. Sudah ba'dal kiamat kita ini. Karena kiamat katanya tahun 12. Ini sudah 19 hampir 20. Ini lewat pirang tahun itu. Jadi kita itu makhluk paling akhir. Ini saya gelem selawatan, saya gelem ngaji kayak gini. Oh kok mlebu neraka ya keterlaluan. Ini mau kejem teman, ada yang kejemnya gitu. Sampai pernah niteni ada khotib membaca ittaqullaha mastata'tum. Pernah dengar khotib membaca ittaqullaha mastata'tum? Kalau saya belum pernah dengar saya. Yang sering saya dengar itu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang sering kita dengar. Tidak ada khotib yang ittaqullaha mastata'tum. Jadi luwih kejem imam timbang Gusti Allah. Gusti Allah sendiri ittaqullaha mastata'tum. Takwalah semampumu insyaallah. Malah banyak ulama-ulama yang mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih itu dinasikh dengan ittaqullaha mastata'tum. Jangan enggak banyak yang baca itu enggak ada ittaqullaha. Kanjeng Nabi sendiri itu selalu mengikuti Gusti Allah Ta'ala. Karena Gusti Allah Ta'ala itu kalau menyuruh selalu memulai dari dirinya sendiri, maka Kanjeng Nabi juga begitu. Kalau menyuruh umatnya memulai dari dirinya sendiri. Kanjeng Nabi menyuruh orang sembahyang, beliau sembahyang dulu, baru sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti salat aku. Kanjeng Nabi haji dulu, baru nyuruh orang hajilah seperti aku ini. Beliau memuliakan istrinya dulu, baru nyuruh orang supaya memuliakan istrinya. Kanjeng Nabi menghormati yang tua dulu, baru kan menyuruh orang mundur. Demikian seterusnya. Kenapa? Karena Allah mengajarinya begitu. Gurunya Kanjeng Nabi itu Allah. Allah sendiri juga begitu. Ketika menyuruh kita selawat kepada Kanjeng Nabi, Allah memulai dengan dirinya. Innallaha wa malaikat selalu ikut Kanjeng Allah Ta'ala. Allah apa-apa saja dia ikut aja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gusti Allah itu selawat kepada Kanjeng Nabi. Malaikat ikut-ikut. Allah dan malaikat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu tasliman. Kamu selawatlah
Allah saja berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sudah dipilih untuk menjadi umatnya dan mudah-mudahan kita bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedikit demi sedikit dari yang Kanjeng Nabi, karena Allah berfirman ittaqullaha mastata'tum, maka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat enteng kita, yang membuat kita harus bersyukur mengikuti pemimpin yang demikian rupa. Kita mengikuti yang kita mampu lah. Apa yang kita mampu? Apa? Cari yang kita mampu apa ya? Baik dengan saudara, masa sulit itu? Apik karo bojo, masa angel. Apalagi? Apalagi selain salat dan lalu itu apalagi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hebatnya begitu, di Quran sampai cari mulai Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Di alam Gusti Allah apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sehingga sampai ada ulama yang mengatakan bahwa agama itu adalah akhlak. Kalau Anda sekalian akhlaknya lebih baik dari saya, maka agama sampean lebih baik dari saya. Bukan panjangnya sembayangnya, bukan khusyuknya, sujudnya, bukan, tapi akhlaknya. Kanjeng Nabi sendiri dawuh, nanti yang paling dekat di sana dengan Kanjeng Rasul adalah yang paling baik akhlaknya. Sekarang ini banyak orang yang mengatakan cinta kepada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi misuannya itu aneh sekali. Ini ngerti Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi itu pernah diminta ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi sampai patah giginya itu. Dahsyat sekali. Sampai ada yang ngujuk-ngujuki apa? Memprovokasi Kanjeng Nabi. Wah, itu jenengan itu kekasih Gusti Allah, mbok itu dilaknat orang-orang itu. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Bu istu da'ian la la'anan. Aku diutus untuk mengajak, bukan untuk melaknat orang. Akhirnya apa? Pemimpin-pemimpin kafir yang waktu itu di perang Uhud menyerang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam semua. Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Amr bin As, semuanya masuk Islam. Karena semangat dakwahnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesadarannya bahwa dia diutus hanya da'ian, ngajak. Nah, sekarang ini ada yang namanya dai tapi tidak mengajak. Tapi marahin orang terus. Saya kasih, kadang-kadang saya nasihati mereka yang nggak dengar, nasihati dirimu dulu. Dirimu dinasihati baru kamu ngamuk ya orang. Nanti itu kita itu dilanjrat di sana, dihisap itu sendiri. Bukan kok kamu bagaimana? Kapan Cak Nun itu? Nggak ada pertanyaan gitu, nggak ada. Ya, saya sendiri, Cak Nun sendiri gitu aja. Nah, sekarang itu kan orang mau ngapain orang banyak, itu dimarahi, itu sesat, itu sesat. Sampai karena nyesatkan orang sampai dia sendiri tersesat kemana-mana nggak tahu. Saya kira itu nanti lama-lama saya itu tambah ngamuan nanti kalau banyak kemana. Jadi mudah-mudahan manfaat dan mohon maaf saya itu pernah sakit gara-gara ikut Ma'yan di Jogja sama beliau. Karena disiksa sampai jam 3 malam. Itu belum selesai. Jam 3 itu hanya untuk memulangkan saya saja beliau ini. Ini karena Gusmu sudah tua, maka kita persilakan pulang dulu. Jam 3 itu. Nah ini nanti terus sampai jam berapa? Kok jam 3 kok pulang dulu itu? Pulang, saya sama istri saya langsung sakit semua ke rumah sakit. Bukan karena beliau lebih jaduk dari saya, tidak. Karena beliau lebih muda dari saya. Dia hampir separuh saya ini umurnya. Jadi nanti kalau saya ujuk-ujuk kok nyelonong, pura-pura ke toilet tapi kesilang itu ya, sampai harus maklumi. Berarti saya sudah capek sekali itu. Itu Cak Nun saya hanya bisa segitu. Saya kira sudah hampir 1 jam tadi saya ngomong. Kurang lebihnya mohon maaf terutama kepada sesepuh-sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.